Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya akan sharing lagi untuk pemupukan pada fase generatif ya. Ini mulai memasuki fase generatif. Ini adalah tanaman cabai saya yang saya tanam di pot. Ini pot galon ya. Ini saya menggunakan micin sama garam. Ini garam dapur sama micin ya. Kali ini saya memang sengaja mencoba untuk menanam dengan tidak menggunakan pupuk, karena memang ini kita tanam di rumah yang memang sangat sedikit resiko hamanya dan juga lebih mudah ya pastinya daripada kita menanam tanaman di lahan terbuka seperti sawah. Dan kali ini saya akan melakukan penyemprotan. Ini saya semprot garam dengan micin ya teman-teman. Ini untuk 2 liter air ya. Ini saya menggunakan untuk takaran garamnya itu sepucuk sendok ya. Itu sendok bebek, sendok makan. Itu karena untuk 2 liter air ya. Kita jangan banyak-banyak kalau menggunakan garam, karena nanti resikonya akan ke tanaman juga ya, tidak baik kalau berlebihan. Kemudian untuk micinnya ini saya pakai sendok kecil ya. Ini kalau dibandingkan sendok bebek ini hanya setengahnya. Itu saya kasih full 1 sendok saja. Nah ini rutin lakukan ya teman-teman, karena kalau kita rutin memberikan micin mungkin 1 minggu 2 kali itu juga cukup baik. Jadi ramuan ini bisa digunakan untuk disemprotkan ataupun dikocorkan ya. Nah ini tadi habis selesai penyemprotan padi menggunakan Gandasil B dan Hexa yang sekilas teman-teman lihat ya pada tampilan layar ini. Oke, untuk airnya kita penuhi, kemudian tinggal kita kocok ya. Ini garam sebenarnya fungsinya memang untuk perlindungan ya teman-teman, karena memang kita tahu manfaat garam juga sebagai antiseptik alami. Kemudian untuk micin, kita tahu juga MSG ini banyak kandungan nitrogen ya. Karena memang kalau kita tahu dari iklan itu adalah micin terbuat dari tetes tebu pilihan. Nah ini dia sawi saya, ini percobaan ya. Nah ternyata cukup ampuh ini tanpa pemupukan ya, belum saya pupuk, saya hanya menggunakan POC saja, itu pun POC seadanya dari kulit pisang. Nah untuk penggunaannya nanti saya share ya. Saya akan buatkan video lagi untuk POC kulit pisang, itu yang sangat mudah. Nah ini berada di teras depan rumah ya. Ini cabai merah besar. Ini belum pernah saya mencoba cabai merah besar, tapi ini tanamnya paling akhir, tapi udah mulai berbunga sendiri ya. Karena memang baru mencoba, jadi saya kurang tahu apakah usia tanaman cabai besar sama cabai kecil itu sama atau berbeda. Ini yang cabai besar ini sudah mulai berbunga, ini ada 4 ya. Yang satunya lagi ada masalah, itu keriting. Ini saya melakukan penyemprotan di jam 7 pagi ya, karena memang jam 6 sampai jam 9 pagi itu adalah dimana tanaman mulai berfotosintesis. Jadi ini yang waktu yang tepat ya. Ini selain saya semprotkan, ini juga saya siramkan. Ini cabang-cabang mulai tumbuh ya teman-teman. Ini saya rutini 1 minggu 2 kali, tapi kadang juga 1 kali ya. Tapi memang ini semua dari bahan-bahan alami atau bahan dapur. Kadang juga saya semprot dengan kulit bawang itu ya teman-teman, karena memang ini tanaman untuk rumahan, mungkin percobaan juga ini saya menanamnya di rumah. Medianya media yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu media ringan itu ya, dari sekam dan kompos
Nah ini ada yang keriting ya teman-teman. Ini sebenarnya harus diberikan fungisida ya, fungisida sama insektisida ini, karena memang ada gangguan ya, mungkin ini lebih cenderung pada hewan yang membuat keriting. Tapi untuk masalah tanamannya masih tetap sehat ya, itu bunga-bunganya juga sudah mulai bermunculan, tapi keritingnya ada di ujung-ujung. Ini nanti akan saya perlihatkan terus ya, akan saya update terus pertumbuhannya seperti apa. Jadi penggunaan garam dan micin itu selain untuk bumbu dapur, kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai pupuk tanaman kita di rumah, tanaman rumah ya teman-teman. Tapi kalau untuk skala lahan seperti sawah atau apa itu sangat kurang efektif, karena sangat berbeda menanam di rumah sama menanam di sawah. Ini satu benih saja sudah pasti tumbuh, tapi saya menanam di sawah itu ya, cabai saya itu beberapa kali harus bermasalah dengan hama, sehingga beberapa kali juga kita melakukan penyulaman karena memang banyak hama ya di sawah itu, seperti siput, jangkrik juga itu memotongi cabai ya ketika cabainya masih kecil, sehingga ini sangat juga berpengaruh. Kalau kita menanam di rumah seperti ini pasti lebih mudah dan lebih simpel. Nah, untuk medianya ini ya, tanah ada sekam hitam sama sekam bakar sama sekam mentah. Kemudian saya beri kompos daun yang sudah pernah saya buat sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi itu saja, ini belum saya berikan pupuk kandang, ini nunggu pertumbuhannya seperti apa. Nanti kalau kurang maksimal baru saya tambah pupuk kandang. Jadi ini kimianya 0% ya, teman-teman bisa menggunakan garam sama micin untuk tanaman yang kita tanam sehari-hari. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.